Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini dengan maraknya virus corona, jadi pembelajaran kita melalui video yang akan Bapak sajikan untuk anak-anak. Jadi nanti terkait misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum paham tentang materi yang Bapak ajarkan, nanti bisa langsung komen. Oke, nama Bapak Muhlisin, sarjana pendidikan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi di sini Bapak akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Munfarid itu artinya sendirian. Oke, pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang hukumnya sunnah apabila dilaksanakan akan memberikan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi sholat sunnah ini jika kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala, jika tidak apa-apa. Tapi keutamaan khusus melebihi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Sholat sunnah merupakan ibadah tambahan selain sholat wajib. Kita tahu bahwasanya ada sholat wajib, sholat 5 waktu, kita ada sholat wajib yang sering kita lakukan. Tetapi di samping itu ada juga yang namanya sholat sunnah. Nah, nanti Bapak akan jelaskan sholat sunnah itu ada sholat sunnah apa aja. Seperti itu. Keistimewaan dan keutamaan sholat sunnah adalah menambah pahala dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sholat wajib. Jadi hebatnya sholat sunnah ini adalah di samping untuk menambah pahala, yang kedua adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sholat wajib. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada macam-macam sholat sunnah. Jadi tadi udah pengertian, sekarang kita masuki macam-macam sholat sunnah. Jadi kita harus tahu sholat sunnah itu ada apa saja, sholat sunnah apa aja gitu loh. Yang pertama ada yang namanya sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi sholat 2 hari raya yang bisa kita laksanakan Lebaran, kalau kita sering dengar itu Lebaran hari raya atau Lebaran Idul Adha juga. Yang kedua ada sholat gerhana. Gerhana ini ada 2. Yang pertama sholat gerhana matahari, ada juga sholat gerhana bulan. Yang ketiga ada sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini ketika kita dilanda kemarau panjang, maka orang-orang biasanya akan melakukan sholat istisqa, yang artinya adalah sholat untuk meminta hujan, seperti itu. Yang keempat ada yang namanya sholat tahajud, qiyamul lail. Nah, sholat tahajud ini biasanya dilakukan di malam hari di sepertiga malam, seperti itu. Selanjutnya ada juga sholat taraweh. Sholat taraweh, sholat yang bisa kita lakukan pada bulan puasa di malam hari. Dan ada juga sholat witir. Sholat witir, dan yang ketujuh ada sholat namanya sholat duha. Sholat duha yang bisa kita lakukan setiap pagi, yang mana bisa katanya buat menambah rezeki dan lain-lain. Yang ke-8 sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat sunnah setelah sholat wajib. Misalkan 2 sholat sebelum sholat zuhur, 2 sholat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sholat sebelum asar, sampai dan lain-lain. Yang ke-9 ada namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sebelum kita memasuki masjid. Ketika kita baru sampai masjid, udah wudhu, masuk masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Seperti itu. Yang ke-10 ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini ketika kita biasanya tuh sholat ini sering dilakukan oleh orang-orang yang ketika misalkan jodoh atau
dia belum yakin akan sesuatu, dia akan mengistikharahkan dulu, minta petunjuk dari Allah. Seperti itu. Jadi minta dilihatkan gitu. Yang sebelah pertama sholat hajat. Nah, sholat hajat itu sholat kita ketika ingin melakukan hajat seperti itu. Nah, sekarang ketentuan sholat Id. Sholat Id tadi kan ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Sholat Id 2 hari raya, ada sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari raya secara berjamaah. Jadi sholat Id ini, sholat hari raya Idul Adha, sholat hari raya Idul Fitri itu secara berjamaah, dianjurkan berjamaah. Hukum melaksanakan sholat Id adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sangat dianjurkan gitu loh. Nah, seperti itu. Bisa kembali bentar. Sebelum Bapak lanjutkan, tadi itu ini sholat Id, sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Sholat gerhana itu juga dianjurkan untuk berjamaah. Sholat istisqa juga dianjurkan untuk berjamaah. Sedangkan sholat tahajud itu bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri. Sholat tarawih berjamaah, sholat witir bisa berjamaah, bisa sendiri. Duha juga seperti itu. Nah, sedangkan sholat rawatib ini dilakukan sendiri. Tahiyatul masjid juga sendiri, istighfar juga sendiri, hajat juga sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, kita kembali ke sholat Idul Fitri dan Idul Adha tadi ya. Ketentuan pelaksanaan sebagai berikut. Waktu sholat Id adalah mulai terbit matahari hingga sebelum zuhur. Itu adalah waktu sholat Id. Jadi ini harus ditandain ya. Jadi waktunya. Sholat Idul Fitri dikerjakan tanggal 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sholat Id dikerjakan tanggal 1 Syawal ya. Ingat 1 Syawal. Sedangkan Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Seperti itu. Selanjutnya terdiri dari 2 rakaat. Dia 2 rakaat diawali dengan niat takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Jadi dan antara takbir 1 dengan takbir berikutnya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Artinya maha suci dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Dia dan Allah Maha Besar. Terus di sholat Idul Fitri, Idul Adha hari ini ada khutbah setelah sholat. Selanjutnya disunahkan mandi sebelum sholat. Jadi sebelum melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri ini disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Disunahkan memakai wangi-wangian dan berhias. Jadi disunahkan kita untuk memakai wangi-wangi dan berhias. Yang kedua, disunahkan makan sebelum pergi sholat Idul Fitri. Jadi ketika sholat Idul Fitri ini sunnah itu kita itu harus makan terlebih dahulu. Sedangkan sholat Idul Adha tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Jadi kebalikannya, Idul Fitri tadi harus makan dulu, Idul Adha itu jangan makan dulu. Nanti habis sholat baru makan. Seperti itu. Yang terakhir, disunahkan berangkat melalui satu jalan dan pulang melintas jalan lain. Nah, ketika kita tadi pergi ke masjid melalui jalan Gang Sabeni, kita pulangnya lewat gang yang lain lagi. Nah, sampai ke rumah. Seperti itu. Selanjutnya, tadi kan sholat yang dianjurkan berjamaah, sholat Id, dan sekarang yang kedua saya ingin contohkan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini disebut qiyamul lail, sholat malam. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari jadi waktunya itu antara sholat isya sampai dengan fajar sidik menjelang subuh. Namun waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah 2/3 malam yang akhir, sekitar pukul 2 dini hari, dan lebih utama dikerjakan setelah tidur. Jadi sholat tahajud ini dilakukan itu dari habis sholat isya sampai sebelum subuh, dan waktu yang bagus juga di 1/3 malam, yaitu sekitar jam 2 malam. Dan
perlu kita tahu juga sholat tahajud ini dilakukan, usahakan kita tidur dulu, bangun, baru sholat tahajud seperti itu. Tata cara melaksanakan sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tak terhingga. Sholat ini kalau dikerjakan secara berjamaah boleh juga sendiri, jadi mau jamaah mau sendiri boleh. Terkait pelaksanaan prakteknya itu sama. Sholat sunnah malam sangat dianjurkan kepada muslim, terutama bagi seorang penghafal Al-Quran. Jadi ketika anak-anak menghafal Al-Quran, usahakan sholat bangun malam. Ketika habis sholat tahajud itu lebih enak juga untuk menghafal ayat-ayat Allah. Seperti itu. Selanjutnya, contoh terakhir, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan untuk menghormati masjid. Jadi sebelum ketika kita sampai masjid, kita sholat tahiyatul masjid dulu gitu loh. Dikerjakan secara sendiri ketika seorang baru masuk masjid dan belum duduk. Jadi ketika belum duduk masuk masjid, disunahkan kita untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Jika sholat berjamaah hendak dimulai, maka tidak disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, jika sholat berjamaah hendak dimulai, maka tidak disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi langsung sholat berjamaah aja. Tentang sholat tahiyatul masjid, Nabi Muhammad SAW ini ada Nabi Muhammad bersabda, an Nabi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atai." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sebelum sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika kita memasuki masjid, usahakan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, terkait niat itu sama, hanya diubah misalkan usolli sunnatul tahiyatul masjid, usolli sunnatul Idul Fitri, usolli sunnatul Idul Adha dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kita pada kali ini cukup sampai di sini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas soal sunnah yang lain. Tadi kan baru 3 pembahasan yang Bapak bahas, yaitu sholat Aid, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua, sholat tahajud. Yang ketiga adalah sholat tahiyatul masjid. Baru 3, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas sisa-sisa sholat sunnah yang lainnya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak sekian. Jika ada pertanyaan atau yang perlu dipahami, silakan nanti bisa komen dan bisa langsung hubungi Bapak di nomor WA Bapak. Terima kasih dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.